Renungan Harian Inspirasi Ilustrasi dan Ayat-ayat Alkitab. Pembalasan, hak mutlak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Roma pukul 12:19. Bagi orang yang menaruh dendam atau niat pembalasan terhadap orang lain, di dalam hatinya tidak ada hal-hal yang positif, melainkan hanya rancangan-rancangan jahat. Saul menyimpan kebencian dan dendam kepada Daud oleh karena banyak orang mengeluh-elukan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 1 Samuel pukul 18:17. Karena hati Saul dipenuhi oleh rasa dendam, maka ekspresi yang keluar pun hal-hal negatif semata, baik itu melalui perkataan dan juga perbuatan. Pembalasan dendam hanya akan menciptakan penderitaan batin si pelaku. Yusuf adalah contoh orang yang sanggup mengasihi dan mengampuni musuhnya. Meski dianiaya dan dibuat menderita oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak menyimpan dendam sedikit pun, tapi ia malah menunjukkan kasih dan kemurahannya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kejadian 50:20-21. Kita tidak diperkenankan membalas dendam kepada musuh karena pembalasan adalah hak mutlak Tuhan. Barang siapa berusaha membalas dendam kepada orang lain berarti ia telah mencuri hak mutlak milik Tuhan. Pembalasan itu bukan hak kita, melainkan milik Tuhan sendiri. Yang menjadi bagian kita adalah mengizinkan Tuhan untuk menangani orang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak karena Ia punya cara dan waktu sendiri untuk menangani masalah yang terjadi. Yang harus dilakukan adalah ini, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 20. Jadi cara tepat dalam memperlakukan musuh adalah menunjukkan kasih dan kemurahan kepadanya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat 21. Mengasihi, bermurah hati, dan mengampuni musuh adalah bagian kita, bagian Tuhan adalah menyelesaikan dengan cara dan waktunya sendiri. Jalan Kain, kesesatan Bileam, kedurhakaan Korah. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka, oleh sebab upah, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Yudas pukul 1:11. Jalan Kain adalah membunuh adiknya karena iri hati. Jalan Kain ini bisa timbul dalam berbagai bentuk intimidasi, boikot, dan cara kasar lainnya untuk menghalangi orang lain menjadi sukses. Bileam itu tersesat sebab upah. Ia menasihatkan sesuatu yang buruk untuk kehancuran Israel walau sebelumnya karena dipaksa oleh tangan Tuhan, maka ia memberkati bangsa Israel sebagai ganti dari permintaan Balak untuk mengutuki mereka. Korah dan orang-orang yang memberontak di hadapan Musa bersalah atas dasar kepentingan haus kekuasaan. Mereka menginginkan jabatan imam yang hanya diperuntukkan bagi Harun dan keturunannya. Iri hati, uang,
dan kekuasaan adalah paket yang dapat mempengaruhi manusia secara dalam untuk melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Walau secara kasat mata, mereka tetap beribadah kepada Tuhan, tetap memelihara adat dan tindakan rohani. Kecelakaan kesesatan adalah kebinasaan pada jalan kehidupan. Semakin orang tersesat, semakin celaka, tetapi biasanya tidak langsung disadari sejak awal. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal pukul 14:12. Jangan membalas dendam, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Roma pukul 12:14. Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia ini. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk saling bekerja sama dalam segala hal. Namun dalam membangun hubungan dengan orang lain acap kali kita dihadapkan pada banyak kendala atau masalah. Mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda-beda satu sama lain sehingga otomatis masing-masing punya kehendak, keinginan, ide, dan pendapat yang berbeda pula. Akibatnya perselisihan, ketegangan, kebencian, marah, selisih paham, kesal, jengkel, maupun sakit hati seringkali timbul dan hal itu berujung kepada permusuhan. Banyak sekali kasus kejahatan terjadi karena dipicu permusuhan antar individu, dan biasanya orang yang bermusuhan akan mencari cara untuk membalaskan dendamnya. Bagaimana sikap orang Kristen dalam menghadapi situasi yang demikian? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang telah berbuat salah, menyakiti, melukai, dan memusuhi kita? Haruskah kita menganggap mereka sebagai musuh bebuyutan yang sewaktu-waktu harus kita beri pelajaran dengan memperlakukannya dengan tidak baik? Prinsip yang dilakukan oleh orang-orang dunia terhadap musuh adalah memperlakukan musuh sebagaimana ia sudah diperlakukan, artinya ia akan berusaha membalas setimpal dengan perbuatan mereka, bahkan akan berlaku pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Jadi cara yang salah dalam memperlakukan orang lain yang kita anggap sebagai musuh adalah membalas dendam. Sebagai orang percaya kita tidak diperbolehkan berlaku demikian. Sikap atau pikiran untuk membalas dendam kepada orang lain sedikit pun tidak boleh berada di benak dan di dalam praktek hidup kita. Mengapa tidak boleh membalas dendam? Ada tertulis, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ayat 17. Tuhan melarang kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah perintah Tuhan yang harus kita taati. Jika ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita pun secepat kilat merancang kejahatan dan berusaha balas dendam, kita telah melanggar firman Tuhan. Tuhan melarang kita untuk melakukan balas dendam. Ilustrasi. Secangkir kopi di kedai kecil. Seorang pemuda sangat gemar minum kopi. Di rumahnya, dia mengoleksi berbagai alat pembuat kopi yang modern dan mahal. Setiap kali menyeduh kopi, dia selalu sibuk menimbang biji kopi hingga satuan gram terkecil, mengukur suhu air menggunakan termometer digital, dan mengikuti panduan rumus yang rumit agar rasanya sempurna. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di area perkampungan, dia menemukan sebuah kedai kopi kecil yang sederhana. Penjualnya adalah seorang bapak tua. Di kedai itu tidak ada mesin canggih.
Si bapak hanya menggunakan teko air biasa dan saringan kain sederhana untuk membuat kopi hitam. Pemuda ini awalnya sempat ragu dan mengira rasa kopinya akan terasa hambar atau terlalu pahit. Namun, karena menghargai keramahan si bapak, dia tetap memesan secangkir kopi hitam panas. Ketika cangkir kopi itu dihidangkan dan dia mencicipinya, pemuda ini langsung terkejut. Rasa kopi hitam itu terasa sangat pas, aromanya kuat, dan ada rasa manis alami yang tertinggal di lidah. Rasanya bahkan lebih enak daripada kopi yang biasa dia buat dengan alat-alat mahalnya di rumah. Penasaran? Pemuda itu langsung bertanya, "Pak, pakai rumus atau trik apa kok bisa rasanya seenak ini?" Padahal alat yang Bapak pakai sangat sederhana. Bapak tua itu tertawa kecil sambil merapikan dagangannya. "Nggak ada rumus rahasia, Mas. Saya cuma sudah bertahun-tahun membuat kopi ini, jadi saya tahu kapan airnya sudah pas panasnya. Saya juga menuangkan airnya pelan-pelan tanpa buru-buru, sambil dinikmati saja. Peralatan mewah itu bagus, tapi yang paling penting adalah seberapa baik kita mengenali apa yang kita kerjakan dan melakukannya dengan sepenuh hati." Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali berpikir bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang hebat, kita harus memiliki fasilitas yang serba lengkap, gadget paling baru, atau modal yang sangat besar terlebih dahulu. Kita sibuk mengumpulkan alat luar, tetapi lupa mengasah kemampuan dasar kita sendiri. Hasil yang terbaik sebenarnya lahir dari kombinasi antara keahlian yang terus dilatih dan hati yang tulus saat mengerjakannya. Ketika kita fokus memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada diri kita, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, dan menikmatinya dengan hati yang damai, maka apapun yang kita kerjakan akan mendatangkan hasil yang luar biasa dan bermanfaat bagi orang lain. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pukul 3:23